Alhamdulillah. Alhamdulillah sabih bil ghadi al-muqtadibat al-ma'ruf bil qanis wa na'ihi al-muqtadibat al-man'uti bima na'adha bihi nafsah al-mawsufi bima 'azama bihi nafsah alladhi la tasfihu al-sunu an la tuqadu bihdaf lughatiha ولا تدركه العيون الناظرة بتعدد لحظاتها ولا تخطره النور الخاطرة لتطلب إحساسها ولا تحويه الأفكار بأكناف انتهاكها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد أوصيكم بورثكم تقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah walhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian semuanya, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang baik, di hari yang baik, di dalam acara yang baik, di hari Jumat di masjid Allah Subhanahu wa taala, di dalam acara yang insyaallah akan laksanakan sebentar lagi dalam keadaan sholat Jumat dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Suatu hadis kita lupa selalu mengingatkan berkhusus di saya pribadi dan untuk sekalian semuanya, marilah bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 10 hari lebih yang Allah lebih kita berada di bulan Syawal ini. Telah berbuka Ramadan, kita tinggal bermudah kepada Allah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kita sudah berada 2 minggu bulan Syawal, masih kita rasakan daripada hari raya Idul Fitri secara silaturahim. Inilah yang selalu dilestarikan oleh para salafus saleh kita, para pendahulu kita untuk mengisi daripada waktu-waktu daripada hari raya Idul Fitri di bulan Syawal ini dengan cara silaturahim. Kalau bukan daripada para salafus saleh, orang-orang dahulu, mungkin kita tidak bisa mengisi daripada waktu daripada Syawal ini dengan silaturahim. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan banyak daripada manusia, mereka di hari raya Idul Fitri mengisi dengan silaturahmi kepada kerabat mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, mereka kunjungi dengan perjalanan. Alhamdulillah, inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit sebelum dan dalam wafatnya. Beliau berkata, arhamakum, perhatikanlah hubungan kekerabatan kalian, perhatikanlah hubungan kekerabatan kalian. Masyaallah hadirin sebagai Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi itu sendiri adalah ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mula dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara silaturahmi, rumah-rumah, mengajak manusia agar meluk daripada agama Islam. Sehingga ada satu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr bin Abbasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus kaum ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Arsalani bi silatul arham wa yasra'u al-adhan wa yashhadu Allah la yushrik bihi shay'un." Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung daripada tali silaturahmi, menghancurkan berhala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ikhwan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi mendahulukan daripada silaturahmi baru ajaran tauhid dan ini menunjukkan pentingnya dalam syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW daripada silaturahmi. Karena mengenai ayat-ayat daripada anjuran untuk silaturahmi bahkan adalah ada digandeng dengan perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahim 'allaqatun bil 'arsh, yaqulu man wasalani wa Allah, wa man qata'ani wa ta'ala." Ada dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahim bergantungan dengan arsh Allah Subhanahu wa taala. Rahim berkata, barang siapa yang menyambung hubungan dengan aku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutus hubungan dengan aku, kata rahim, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Ini hadis luar biasa bagi orang yang hobi gemar bersilaturahmi. Mereka mendapatkan daripada saling sambung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ancaman bagi orang yang memutus daripada silaturahmi hingga untuk mengunjungi daripada kerabat ataupun daripada keluarga. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu, para asal usul, mereka mencari dunia bukan untuk memperkaya dirinya mereka sendiri, melainkan tujuannya untuk bersedekah kepada kerabatnya yang tidak mampu. Dia yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Raula Asur Rahim, beliau mengakhiri dirham ila dirham. Atau beliau melakukan untuk menyambung daripada tali silaturahmi, mungkin enggak untuk mencari uang berdua dirham menjadi dirham. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, begitu juga para sahabat soleh. Ikhwani sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan adanya silaturahmi kita bisa mengetahui keadaan daripada keluarga kita, berapa banyak daripada kadang-kadang daripada kerabat kita. Orang yang kita sendiri membutuhkan, tapi mereka tidak mau minta menjaga ini. Dengan adanya silaturahmi kita bisa mengetahui kekurangan daripada keluarga kita. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wasilatul arham yajibu biha fil umur. ويدعو بها إلى السوء ويبدو بها المكروه والمحظور. Dikatakan oleh baginda Nabi SAW, sesungguhnya sedekah, bersilaturahmi, dua-duanya ini bisa memberikan umur yang berkah yang panjang, dan begitu juga dijauhkan daripada hati yang tidak sekolah hatinya, dan dijauhkan daripada perkara yang dia tidak sukai ataupun dia yang dia benci. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang paling cepat dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yaitu dengan adanya silaturahmi. Dan begitu juga dosa ada hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat sudah dia dapatkan di dunia ini, yaitu dengan memutus daripada silaturahmi. Disebutkan di dalam hadis baginda Nabi SAW, inna ajal ta'at awalan silaturahim. Sesungguhnya paling cepat ketaatan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya yaitu silaturahmi, yaitu menyambung daripada tali silaturahmi. Hatta yang ahdadan yaqumu fajrah. Sehingga kalau seandainya keluarga tersebut orang yang ahli maksiat, maka batanu amalu, maka hal itu akan bisa bertambah. Walaupun ada rumilan Allah dan anaknya pun bisa banyak apabila mereka menyambung daripada tali silaturahmi. Bayangkan, ini orang ahli maksiat, bagaimana kalau seandainya kita termasuk orang yang ahli ibadah, mungkin akan lebih kita akan dapatkan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu diperhatikan. Siapa yang harus kita perhatikan pertama kali dalam silaturahmi dan dalam bersedekah? Yaitu al-gharib, keluarga yang paling dekat, paman kita, bibian kita, ada banyak kita. Dia perlu perhatian banyak di kalangan daripada manusia. Mereka sibuk dengan temannya, sibuk dengan orang lain sedangkan keluarganya tidak diperhatikan, bahkan tidak diberikan sedekah. Hati-hati kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ya kata Muhammad kata Nabi SAW, "Alladzi ba'athani bil haqqi yaqulullah yaumil qiyamah sadaqah min wujud wa lahu qarabah ta'awud ila sadaqatihi wa yadruha ila baitihi walladzi nafsi bi yadihi la yamurru 'alaihi yawmal qiyamah." Kata baginda Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad diwakil ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sedekah seorang hamba di hari kiamat. Dan dia memiliki adalah bahwa dia membutuhkan kalau sedekahnya diberikan kepada orang lain, maka kata Allah Nabi Muhammad tidak akan dipandang sedikit pun di hari kiamat sedekah hebat. Orang tersebut bisa menjadi azab bagi orang tersebut di hari kiamat karena tidak memperhatikan kerabat daripada keluarganya yang paling dekat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuhibbuna Allah bima'ani kitabi wa yaqra'una ma'ama Allah wa qala yusibuna al-ard. Ulaika al-la'nah wa lahum su'udah. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memutus daripada tali silaturahmi, ya, yang sudah menghapus daripada perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung daripada tali silaturahmi. Namun dia tidak untuk menyambung daripada tali silaturahmi, tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka adalah termasuk daripada dosa di muka bumi. Salah satu dosa di muka bumi adalah mereka yang memutus daripada tali silaturahmi. Alhamdulillah, banyak umat Nabi Muhammad SAW yang memutus tali silaturahmi, tapi alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat. Tapi yang sampai kita termasuk orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Umat terdahulu mereka ketika musim terjadi zaman Nabi Musa alaihissalam, ia diturunkan hujan sulit untuk arahkan, sehingga Nabi Musa minta kepada Allah dengan dilakukan bersolat istisqa Nabi dan juga ada turun hujan sekali. Jika Allah sebelum Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, kenapa? Karena sebab ada di antara umat yang memutus daripada tali silaturahmi. Jika Nabi Musa mengatakan dilakukan dulu di antara anak demikian yang memutus tali silaturahmi hingga dan ikut kalian akan bisa mendapatkan menghilangkan perkara tersebut. Anda akan mendapatkan daripada apa yang kalian inginkan. Sehingga mereka saling memaafkan, maka mereka dari belah-belahan ada kemudian dari bergurungan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan perbuatan hidayah sama kita jangan dibalas dengan kebaikan. Orang yang menghina kita jangan dibalas dengan menghina kita. Orang yang memutus daripada silaturahmi jangan juga ikut kita untuk memutus dari silaturahmi. Melainkan kita sambung silaturahmi kepada orang yang memutus daripada silaturahmi. Bahkan paling afdolnya sedekah adalah dirahim al-kasih. Paling afdolnya sedekah diberikan kepada orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Maka dari itu, dalam podcast kami ini memberi mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saya pribadi saya bertiap dan membuat saya bisa mengamalkan daripada apa yang saya sampaikan dan untuk saya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dhikril hakim. أقول هذا وأستغفر الله عني ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.